Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ti'i Sauca Arahman, mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan, Prodi PG PAUD, NIM 2032013. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi pemasaran di lembaga pendidikan. Peran strategi marketing dalam pendidikan. Pendidikan dalam perspektif manajemen dapat dipahami sebagai proses pelayanan pengetahuan sehingga produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ialah jasa pelayanan ilmu pengetahuan. Sebagai penyedia jasa, lembaga pendidikan diharapkan dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan atau masyarakat. Konsep strategi pemasaran atau marketing strategi untuk memprediksi permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap output lembaga pendidikan. Konsep pemasaran dalam pendidikan merupakan kegiatan memberi layanan jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara yang memuaskan. Pendapat ini menunjukkan pentingnya lembaga pendidikan untuk terus aktif dan kreatif dalam mengelola pendidikan agar produksi pengetahuan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman sebagaimana harapan masyarakat. Adapun beberapa strategi pemasaran pendidikan. Strategi pemasaran pendidikan secara teknis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pemasaran eksternal, yaitu aktivitas normal yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mempersiapkan produk, menetapkan harga, melakukan distribusi informasi, dan mempromosikan produk jasa yang bernilai superior kepada para pelanggan. 2. Pemasaran internal, yaitu tugas dan fungsi yang diemban oleh lembaga pendidikan dalam rangka melatih dan memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan, serta siswa sebagai aset utama organisasi agar dapat melayani pelanggan dengan maksimal. 3. Pemasaran interaktif, yaitu interaksi antara pelanggan, wali murid dengan tenaga pendidik dan kependidikan serta manajer organisasi atau kepala sekolah. Ketiga bentuk strategi pemasaran tersebut perlu dilakukan secara simultan agar memberikan dampak yang maksimal terhadap layanan prima kepada pelanggan. Perencanaan strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran tidak hanya ditafsirkan sebagai aktivitas penerimaan siswa baru secara tradisional, tetapi juga meliputi 1. Penelitian pasar dan survei kebutuhan calon siswa yang potensial. 2. Analisis citra masyarakat terhadap sekolah. 3. Penelitian terhadap alur kebutuhan, komunikasi, dan profit calon siswa, serta yang keempat, evaluasi program dan retensi dari survei yang telah dilakukan oleh sekolah. Penerapan marketing mix dalam pemasaran jasa pendidikan. Kotler mendefinisikan marketing mix as set of controllable tactical marketing tools that the firm blends to produce the result it wants in the target market.
Maksudnya, bauran pemasaran merupakan serangkaian unsur-unsur pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dipadukan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Marketing mix. Dalam konteks pendidikan, bauran pemasaran atau marketing mix adalah unsur-unsur yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran merupakan strategi kolektif yang proses penerapannya harus dilakukan secara terpadu. Setiap unsur memiliki keterhubungan yang sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam bauran pemasaran terdiri dari 7 aspek utama. 4 aspek tradisional berhubungan dengan pemasaran barang, dan 3 aspek selanjutnya berhubungan dengan perluasan bauran pemasaran. 4 aspek tradisional yaitu produk, 2 price atau harga, 3 place lokasi atau tempat, 4 promotion atau promosi. Adapun 3 aspek perluasan bauran pemasaran ialah 5 people sumber daya manusia, 6 physical evidence bukti fisik, 7 proses atau manajemen layanan yang diberikan. Produk diartikan sebagai sekumpulan atribut berupa fitur, fungsi, manfaat, dan penggunaan yang digunakan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Dalam kerangka perilaku konsumen, produk merupakan salah satu indikator dalam melakukan pencarian, pembelian, penggunaan, dan evaluasi produk. Dalam strategi pemasaran, kualitas produk yang dihasilkan dan ditawarkan haruslah berkualitas, sebab konsumen tidak senang pada produk kurang bermutu, apalagi harganya mahal. Price. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran, karena harga menentukan pendapatan dari suatu usaha atau bisnis. Produsen harus pandai menetapkan kebijakan tinggi atau rendahnya harga yang berpedoman pada keadaan atau kualitas barang, konsumen yang dituju, serta suasana pasar. Place, lokasi berarti berhubungan dengan tempat perusahaan, jasa, atau produk harus bermarkas dan melakukan aktivitas kegiatannya. Lokasi yang strategis, nyaman, dan mudah dijangkau akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Promotion. Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang sangat penting untuk membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Promosi juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran. Sebaik apapun kualitasnya suatu produk, apabila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Dalam sebuah promosi biasanya bisa dilakukan dengan cara membagikan brosur, menaruh beberapa poster,
melakukan iklan di media sosial, atau melakukan acara seperti panggung gembira yang bisa dihadiri oleh banyak orang. Brosur ini adalah sebuah bentuk alat promosi yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan penawaran mengenai jasa atau produk. Brosur merupakan selembaran kertas cetak yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Sedangkan poster yaitu suatu bentuk seni komunikasi, perhubungan, dan periklanan yang berfungsi sebagai pengumuman, pemberitahuan, dan pengiklanan. Iklan di media sosial biasanya bisa berupa seperti acara-acara kegiatan di sekolah yang bisa dipublikasikan ke media sosial. Acara panggung gembira biasanya dilakukan adalah pada akhir tahun pembelajaran. Nah, ini biasanya bisa mengundang orang yang ada di sekitar sekolah tersebut yang dapat memberikan informasi kepada orang di sekitar atau masyarakat di sekitar. People dalam konteks pendidikan ialah orang-orang yang terlibat dalam proses penyamaan jasa pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Sumber daya pendidik dan kependidikan ini sangat penting dan bahkan menjadi ujung tombak dalam proses pemberian layanan pendidikan kepada para siswa selaku konsumen atau pelanggan jasa pendidikan. Physical evidence atau bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan yang langsung berinteraksi dengan konsumennya. Dalam bauran pemasaran terdapat dua macam physical evidence, yaitu pertama, desain dan tata letak gedung seperti kelas, gedung sekolah, perpustakaan, lapangan olahraga, dan lain-lain. Kedua, bukti pendukung, yaitu nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berperan apa-apa, seperti raport, catatan siswa, dan lain-lain. Sarana fisik merupakan komponen penting yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa. Para lembaga pendidikan, gedung, atau bangunan dengan segala sarana dan fasilitas pendukungnya dapat dikategorikan sebagai physical evidence. Pemenuhan bukti fisik ke sekolah akan memberi dorongan kepada siswa dan orang tua wali murid untuk memilih lembaga pendidikan tersebut sebagai pilihan investasi masa depannya. Sebab ketersediaan fasilitas penunjang merupakan indikasi awal bahwa lembaga pendidikan tersebut memiliki mutu dan kualitas pendidikan yang baik. Proses diartikan sebagai prosedur dalam rangkaian aktivitas untuk menyampaikan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam konteks jasa pendidikan, proses adalah prosedur pendidikan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar guna terbentuknya produk atau lulusan yang diinginkan. Baik, cukup sekian penjelasan penerapan strategi pemasaran pendidikan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.